ada Antemi gue. Ya. Itu yang gue takutin. Dari sebuah lagu kan itu doa ya. Ngeri beneran. Ngancam beneran. Dia nggak cerita, cuman pas lagi udah menuju ke sini tuh udah gitu. Sebentar lagi. Sebentar lagi lagu kita dong. Sombong ya dia sombong ya. Tahun duluan. Jangan duduk sebelah sini. Diatem ya. Diatem nih. Tenangan. Terus dari segi visual dan terus fashion aku juga harus nurut sama Cua. Cua. Nah, itu udah divisinya dia. Aku juga harus enggak juga sih ya. Ngaku dewe lo. Tiba-tiba, Mang, kamu kan baju warna kuning. Oh, Cuk, warna kuning, Cuk. Iya. Pasti pilih yang hitam kan dia. Oh enggak. Enggak juga. Bajuku aja kemarin mau diambil. Yang mana? Dia udah tak jatain hitam. Aku hijau nih. Ah. Tiba-tiba kok baju kamu lucu. Kalau suruh pakai baju kuning pasti jelas mematahkan silsilah. Enggak boleh itu. Iya. Enggak sih, sering featuring aja. Oh, karena di rumah tetap main ya. Ya lebih nasi piti. Jadi temanya anak-anak ngangkat di usia mumpung kita umur 18 kita judulnya 18+ ya tema-tema sesuai dengan bengal-bengalnya anak-anak. Umur 18 gimana sih? 18+ sama digitalisasi. Oh. Jadi tema keseluruhannya itu. Bayangkan tema lagunya aja udah ketahuan. Jadi Berapa lagu tuh mas? 5 lagu. 5. Jadi akan kado ulang tahun ke-18 kotak nih Ya, ceritanya. Bisa. Untuk kerabat kotak juga ya. Ya. Halo Sobat Leka. kembali bersama podcast Kinari. Bersama saya Kintoko. Dan saya Ari. Kali ini kita tamunya spesial nih mas. Anak band. Band kondang. Kita sambut Kota. Nih kali ini mas Kotak ini datang ke Warta Kota jauh-jauh, ada yang dari Sleman dan dari Jakarta. Ini Kotak mau membahas single baru mereka, judulnya Hantam. Masuk dalam original soundtrack film dari Satria Dewa Gatot Kaca. Sama dia mau mempromosikan sebuah album baru mas. Jadi Kotak berencana akan meluncurkan album baru mereka, mini album. Nah kita tanya-tanya aja sama mereka. Jadi ya memang Hantam ini kita lebih general sih. Jadi ngambil sudut pandang superhero secara keseluruhan gitu. Dan memang kita senang banget jadi bagian dari superhero Indonesia. Ya. Itu Gatot Kaca. Ini kan era bapak kita ya. Zaman dulu Zaman dulu ini banget, udah ya. yang turun-temurun Iya, kalau kemasan zaman dulu belum tentu bisa diterima dengan anak-anak kekinian karena Iya. rasanya Berat kan dulu. harus disesuaikan dengan modern kekinian juga gitu. Itu dari awal memang udah Hantam judulnya. Ya. Belum. Jadi memang awalnya justru ada Antemi gue. Ya. itu yang gue takutin. Dari sebuah lagu kan itu doa ya. Ngeri beneran. Ngancam beneran. Iya, bahasa Jawanya Apalagi dia yang buat ya kan? Apalagi dia yang buat. Iya. Ini judulnya dari awal diantemi. Iya, pokoknya. Mungkin gara-gara bikin lagu kita sering berantem Iya. Antemi aja lah. Iya, ini kepikiran. Aduh. Jadi Kemudian- awalnya seperti apa tuh Hantam? Awal sebelum Hantam tuh apa judulnya tuh Kak Tantri? Belum ada judul, tapi memang temanya bukan ke arah sana Oh, oke. gitu. Terus akhirnya pas sudah dibikin ya karena memang ada si Gatot Kaca ini, ya wes lah kita bikin dengan tema yang sesuai dengan film. Gitu. Itu Mas Hanung langsung oke ketika ditawarin itu atau milih juga dia? Enggak. Ada proses-proses di mana kan lagunya udah jadi nih. Notasi, cuman liriknya belum. Dia dengar, udah kebayang. Akhirnya ngubungin si Tantri. Ngubungin si Tantri, kita ngobrol yuk. Wah, deg-degan juga aku ngobrol. Ketemu di Jogja kan, ngobrol ya asik ngopi-ngopi terus Si Mbak Tantri ke Jogja. Enggak, Mas Hanung. Mas Mas Hanung kan Hanungnya. tinggal di Jogja kan. Iya. sekarang. Terus akhirnya ketemu gini loh Sel, jadi aku dengerin musiknya itu ada bagian yang cocok, ada yang bagian nggak cocok. Waduh, sing endi ya Mas? Langsung Singen terus li. dicari digambari apa ditunjukin scene-nya itu. Pokoknya lagumu itu ditaruhin dan kebetulan lagu yang offline
bukan deadline apa, editingnya yang secara kasarnya itu ternyata dia udah memakai lagu Lagu kotak, itu. Oh. lagu kotak yang lama-lama. Dia udah Misalnya apa? dipakai Oh. dia beraksi, ditaruhin menembus cahaya. Aku pengen vibe-nya lagu kotak yang ini nih. Oh, kebayang aku. Akhirnya agak sedikit merubah aransemen ambience-nya. Jadi disesuaikan dengan energi sinematiknya si Gatot Kaca. Dan itu kenapa alasannya bikin lagunya ngebeat banget ya? Ya, lagunya memang ngebeat. Oh. Lagunya emang ngebeat. Basic awalnya Basic ngebeat awalnya tapi udah ngebeat. dibalut lagi biar Dibalut lebih dak. Karena memang itu penempatannya. Kan kemarin kita udah nonton gala premiernya. Kita awalnya nggak tahu kan ditaruh di mana, yang tahu cuma dia doang. Terus pas lagi ditaruh, Dan dia nggak cerita. dia nggak cerita, cuman pas lagi udah menuju ke sini tuh udah gitu. Sebentar lagi. Sebentar lagi lagu kita dong. Sombong ya dia sombong ya. Tahun duluan. Jangan duduk sebelah sini. Diantem ya. Diantem nih. Tenangan. Itu tadi apa namanya? Opo. Datang tiba. Kakek guyu. Tapi prosesnya lama gak sih? Maksudnya untuk menyelesaikan lagu Hantam nih lama gak sih prosesnya? Prosesnya nggak lama, cuman kebentur sama jarak ya karena saya di Jogja, terus penggarapan banyak melakukan revisi editing file, mungkin disamain dengan energi lagunya, mungkin itu aja. Secara penggarapan sih nggak lama-lama banget. Artinya begitu Mas Hanung ditunjukkan lagu revisi si Hantam ini langsung oke saat itu. Langsung oke. Nggak Nggak ada revisi lagi gitu? lain gitu. Sedikit. Paling lirik Lirik gitu. aja. Jadi dari satu kesatuan lirik kita tuh kerja sama Sanung kan bukan sekali ya. Iya, iya. Ini udah kali kedua sebelumnya Sombong. sombong. Jadi Weh, kacamu Iya. dipatahin sendiri soalnya. Kita nggak pernah sombong. kita ketutulan kan. Kita ini nggak pernah sombong tapi congkak. Tahu modal. Congkak ya. Boleh. Gitu. Jadi ini kan pertama udah apa itu, Mbak Tante? Tendangan dari Langit. Oh, iya. Itu Tendangan dari Langit juga lumayan perubahan liriknya waktu itu ya, inget banget. betul. Ini harus ada kata-kata tendangan dari langit. Wah, ini gimana caranya? Nah, sekarang begitu juga gitu. Ada dari satu kesatuan lirik dia minta satu kata yang diubah. Ini tuh aku nggak mau terlalu segmented ya. Aku pengennya lebih general. Satu kata itu. Wah, oke ini Sedetail perfeksionis itu ya? banget gitu. Jadi Sedetail kita itu. kerja sama beliau nih jadi kayak ini satu kolaborasi, bukan yang gue pengen lagu terserah lu bikin apa. Enggak. Oke. Dia mau, pokoknya aku mau. Iya, ini benar-benar kolaborasi gitu, dan kita senang gitu. Maksudnya kita nggak ngerasa diintimidasi yang dikritik apa segala macam. Malah pengen Apa yang bisa belajar kita juga, bikin dapet ilmu terbaik juga. untuk film ini pun kita pasti akan berikan gitu. Kata apa itu? Aku lupa sosok pahlawan. Aku ada sosok pahlawan tak selalu menang. Dia bikin jangan sosok pahlawan, jangan terlalu jangan terlalu heroik banget deh gitu. Oke, akhirnya dibikin wajah kebaikan. Jadi sosok pahlawan itu Dari sosok pahlawan ke wajah kebaikan. Oke. Ngerti sosok Rah? Pertanyaan. Jadi setelah kemudian jadi didengarkan, produser juga menerima itu. Apa yang kemudian Kotak lakukan? Maksudnya ya apa ya? Jadi kayak apa namanya? Apa ya? Kayak singlenya emang ya ini Kotak banget gitu loh. Atau PP mumet. Pelan. Dia pengen menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa nih kayaknya tadi nih. Makanya memilih-milih kata nih. Nggak, kalau Sebita ya Mas Cela ya, nggak boleh ada satu kalimat itu ada 2-3 kata yang sama. Waduh. Pikir kayak gue tadi mumet. Waduh. Orang maksudnya gini. Akhirnya kalian sepakat dengan lagu Hantam ini, tidak ada masalah dengan judulnya pun. Enggak. Dan produser oke sampai akhirnya kemudian siap ditayangkan di bioskop. Tanggapan kalian soal filmnya gimana? Cocok nggak kira-kira ditaruh di situ gitu? Cocok banget. Malah lucunya waktu Waduh, langsung. Saking kompaknya nih. Jadi lucunya kan kita setelah kolaborasi tadi udah jadi lagunya segala macam, kita sempat live IG sama Mas Hanung. Mas Hanung malah cerita dia itu juga kaget pas
udah ditentuin nih kotak yang akan membawakan soundtracknya. Terus kita ngasih materinya, saya ngasih materinya, dia malah kaget. Kok lagu yang udah dikirim itu sesuai apa yang dia mau gitu, dari temanya, dari segi musiknya. Ya paling dirubah sedikit kan. Dia sampai bingung, ini sebenarnya kalian bikinnya itu setelah ditawari apa belum? Terus kita bilang, enggak, ini lagunya tuh udah ada gitu. Jadi kayak udah jodoh ya. Udah jodoh gitu loh. Single ini udah jodoh Iya, ya. jadi kayak semua energinya tuh nyatu gitu. Mantap. Jodoh, you know. Cocok lah Kotak kalau nyanyi lagu-lagu ini heroik tuh. Iya. Cocok nyanyi lagu-lagu heroik tuh. Oh iya. Energi. Berarti energi lagu Hantam OST keberapa dari Kotak nih selama ini nih? Untuk film OST-nya yang keberapa? Kan 5 ya, 6. rock, ya Lupus, Senang dan Langit, terus Mendala, Rock and Love. Oh, Rock and Love juga ya. Oh. Itu yang sama Padi tuh. Oh iya. Perfect. 5 ya. 5 ya? Lima. 5 atau Ini 6 ya? udah ke-6, ini 6. ke-6. Oh. Itu dah. Jadi maksudnya kayak ngerasa ada bosen gak sih kayak OST mulu atau mungkin ada pengen apa gitu. Ya kan siapa tahu Nanti gitu. jadi mini album khusus soundtrack Kotak nih Mas Ari nih. Kompilasi Oke, ya, Warner kompilasi jangan lupa ya. Warner. Kompilasi ya soundtracknya Kotak nih. Iya. Ngomongin bosen enggak, justru tantangan buat kita sendiri karena treatment bikin lagu buat album kita sendiri sama treatment bikin lagu untuk film itu beda banget. Beda banget. Jadi kalau kita bikin lagu ya udah apa yang kita aja. Tapi kalau buat film harus nyamain vibe-nya. Banyak pesanannya lah ya. Iya, Banyak pesenannya. Iya. Jadi kalau bisa sinematik dibikin seheroik mungkin sesuai dengan temanya. Itu tantangan buat kita yang kita tadinya benar-benar musisi studio buat panggung di apa namanya? Diaplikasiin ke film itu. Selama ini kan kalian berpengalaman soal itu. Berpengalaman. Tapi setiap film kan beda-beda treatment Iya. temanya. Vibe-nya juga beda. Itu tantangan buat kita dan itu belajar buat aku juga. Jadi belajar bikin film. Enggak dong. Belajar jadi aktor ya. Oh, kode Mas Anung. Mas Anung. Karena tolong ya. Iya. Siap bikin film kok berapa seri. Berapa series? Iya. Karena kita pernah bikin film Rock and Love, kita harus bikin Rock and Love kedua. Iya. Ini nantinya akan menjadi salah satu materi di album baru. Album baru ya. Ada di album baru. September akan rilis judul EP sih Oh, mini sebenarnya. album. Ya. Judulnya Kita apa tuh ada Mas Ela? 18 plus, kebetulan kita di umur 18 jadi temanya monggo. Jadi temanya sesuai dengan jadi temanya anak-anak ngangkat di usia mumpung kita umur 18 kita judulin 18 plus ya tema-tema sesuai dengan bengal-bengalnya anak-anak. Umur 18 gimana 18 sih? plus sama digitalisasi. Oh. Jadi tema keseluruhannya itu. Oke. Bayang kan tema lagunya aja udah ketahuan. Jadi Berapa lagu tuh Mas? 5 lagu. 5. Jadi akan kado ulang tahun ke-18 Kotak nih Ya, ceritanya. Bisa. Untuk kerabat Kotak juga ya. Ya. Kenapa temanya seperti itu tuh Mas Ela untuk album baru tuh? Atau Kak Tantri dan Kak Cua? Temanya 18 plus kenapa gitu? Kalau 18 plus karena kan memang usia Kotak sekarang 18 Ya. tahun. Terus kita ngebayangin aja di usia 18 tahun kita dulu tuh gimana sih bengal-bengalnya gitu kan, nyari jati diri apa segala macam. Ngaji waktu. Iya. Kenapa joknya harus ngaji ya? Kan nggak bisa diterusin ya. Agak susah ya. Di sana juga ada pesantren. Mas Ari di sana tuh Iya, makanya banyak, namanya kota Mas. pelajar. Banyak Makanya. emang banyak. Sama Tapi ngebantu orang tua. Bener nggak bisa dilanjut. nggak bisa dilanjutin jokesnya tuh. Agak serem ya. Agak serem ya. Dia produktif bikin lagu karena tinggal di Jogja yang adem, ayem, tentrem. Enggak juga. Enggak juga. Kok tak dukung ya? Enggak juga. Kalau enggak ada deadline disuruh rumah tidur-tidur. Rupanya berasa liburan soalnya ya. Iya. Tapi maksudnya hal lagu Hantam kan bakal masuk ke mini albumnya ini nih. Iya, Itu maksudnya Ini gua belum jawab. Oh iya, jawab dulu Kak Tantri. Nyambungin deh, nyambungin. Jadi maksudnya ada berarti lagu Hantam khusus spesial berarti untuk di luar, maksudnya ini cukup berbeda kan sama tema yang diangkat di album barunya ini nih. Lanjutin Kak Tantri. Ya, jadi kalau sebenarnya sih kan karena memang si 5 lagu ini awalnya udah jadi, Iya. udah jadi di album sebelum Hantam ini masuk, lirik Hantam ini masuk. Jadi
sebenarnya 5 konsep ini udah oke nih, digital banget nih kita, karena memang pengen mengusung 18 tahun era-era anak jati diri zaman sekarang. Kan sekarang digital, jadi sudut pandang kita coba masuk ke era-era anak zaman sekarang, gimana sih konsep digital menurut mereka, kita angkat di tema album kita yang sekarang. Tapi karena Hantam masuk ya akhirnya agak melengseng sedikit dari tema kita, tapi ya no worry lah, nggak apa-apa, karena 4 lagu itu udah cukup mewakili dari digitalisasi itu. Ya, berarti lagu Hantam bonus spesial buat pendengar ya. Iya. Tadi udah masuk 5, masuk Hantam, yang satu kemana? Hah? Lah enggak ya? Tadi kan Tetap. aja. Oh, salah satunya udah Hantam ini. Salah satunya, betul. Oke. Oh, jadi hitung-hitung tangan. Kenapa EP sih? Kenapa EP sih, Mas? Kenapa EP? Kenapa nggak full album gitu? Kenapa IP aja? Daripada biar kerja gitu. Ya. Coba kecuali lihat dulu topinya. Aku bantu boleh? Gue Ya, pikir boleh, nanti topinya gua tulisannya nambahin ya. tersanjung gitu. Ya. Kan warna pink ya topinya ya. Iyalah, Lanjut. Kenapa EP? Karena kan kalau nggak salah nih ya, sepenglihatanku aja, Iya. baru-baru ini kemarin ini kan kebanyakan band-band, musisi-musisi solo apa segala macam kebanyakan ngeluarin single. Nah, kita tuh agak lumayan nggak cocok nih kalau cuma single doang. Nanti kita kayak nggak punya apa namanya bukan biografi apa sih? Diskografi gitu. Kita kayak nggak punya diskografi yang dalam bentuk kesatuan gitu. Kalau cuma satu kayak nggak betul. dan kurang untuk mendeliver pesan. Kalau menurut gua kalau cuma satu kan, kalau ini di EP menurutku cocok kali 5 lagu cukup dulu. 5 lagu untuk kita bisa memberikan satu pesan yang sama gitu dengan temanya. Dan bisa dinaikin semua kan jadi single. Iya. Pada intinya biar timeline schedule-nya agak panjang ya. Itu benar sih, Mas. Itu benar, Mas. Iya. Kan kalau single kan agak cepet ya. Lagi bisa nggak? Iya. Memang apa? Band-band tahun 90-an 2000-an memang kasnya ya masih ada kaset CD fisik ya. Iya. Album fisik tuh memang jadi monumen buat musisi itu. Iya, suatu kebanggaan, intinya kayak warisan ya. Karena anak-anak kita kan akhirnya tahu, oh iya ini ada ini ya, ini apa. Yang aku paling salut tuh Sela sih, dia yang ngumpulin tuh bener-bener semua CD-nya kotak kaset, dari kaset kotak yang pertama sampai sekarang dia ngumpulin. Sampai dia beli ke kolektor. Loh, Dia emang beli. kalian nggak punya Mbak Tantri Ada, sama aku ada, cuman masih di lemari. Oh. Kalau Sela tuh apik gitu loh di pinggul. Oh, iya. Karena menurut aku sejarah itu penting ya. Maksudnya dalam arti oke, kalau sampai kita masih produktif, kalau kita udah nggak produktif, udah tua, kita harus ada cerita anak cucu buat semangat penerus kita nanti gitu. Ya buat cerita aja sih, cerita aja. Karena kan legacy gitu. Iya. Ini legacy itu. Tinggalan tuh. Warisan yang luar biasa musisi itu. Kamu punya? Iya, pas pindahan rumah tuh misah mesti. Iya. Bisa. Jadi udah progresnya udah berapa jauh nih Mas album terbaru 18+ ini? Sudah selesai. Sudah selesai, tinggal rilis doang. Tinggal rilis Kenapa doang. nggak minggu depan aja rilisnya? Kenapa harus September? Pokoknya pas ulang tahun itu ya. Kita itu barengan ya, sebelum rilisnya si Gatot Kaca kita selesai mastering di Sterling Amerika gitu. Oh. Habis itu ya udah kita kalau Gatot Kaca keluar, ya udah kita masih ada stok 4 lagu yang akan dirilis buat September nanti. Kita udah selesai semua pengarap. Itu proses kurasi 4 lagu tuh kalian menentukan gimana itu? Atau dari Mas Cela doang? Apa? Kurasi 4 lagu di luar Hantam. Nah, itu milihnya piye? Jenengan milih piye? Oh, urutannya. Enggak. Memilihnya kan Menentukan 5 tabungan lagu. kalian pasti banyak. Mas Cela kan pasti punya banyak lagu. Sampai akhirnya menentukan 4 lagu ini masuk ke dalam album terbaru ini, album ini. Gak ada lagu lagi. Mosok. Cuma itu. Ya, cuma itu. Jadi Dibenerin. Enggak dibenerin. Enggak saya saya benerin. Malu gua, keluar dulu gua. Pas resu diikat ya nanti ya. Jadi sebenarnya Lagu banyak, Lagu tapi banyak. onjreng-onjreng. Iya, ojek. Kan gitu. Biasanya kalau selama 2 tahun terakhir ini kita tertidur lah ibaratnya, kena pandemi nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau aku kan kegiatannya nggak ngapa-ngapain di tengah sawah, bikin lagu, bikin ini. Anak-anak gimana ya supaya semangat lagi? Tak bikinin musik, tak bikinin nada, biar semangat lagi. Nih buat album ke depan tak kirimin mereka. Udah ayo. jadi gitu dah. Udah jadi. Udah jadi lagunya. Udah jadi lagu. Musiknya. Musiknya
sama Nadet. Anotasi. Nih bikin lirik, udah mereka biar kerja gitu, biar Iya, semangat iya, gitu. iya. Makanya sini aja ya kerja. Gitu. Bayangane podo ini Iya. laut gawe dhewe. Jadi alhamdulillahnya enaknya Kotak tuh 2 album terakhir ini kita kontribusi bareng-bareng semua sedetail itu. produserin sendiri. Semuanya kita produserin sendiri sampai video klip juga divisinya Cua diatasin sendiri dari fashion, artwork Cua kita semua. Ngirit. Lebih Ngirit. sebenarnya lebih susah begitu atau lebih mudah? Lebih mudah karena dikasih murah, musik. murah. bukan. Maksudnya buat mereka berdua. Padahal jasa itu mahal ya. Maksudnya menciptakan lirik lirik belakangan daripada musiknya itu lebih mudah atau lebih susah? Kalau kita terbiasa seperti itu sih. Udah ada Jadi musiknya. nggak- Dan kita udah nentuin temanya ini pokoknya tentang Jadi digital mancing, gitu. mancing. Jadi ngerucut. Lagunya jadi kayak gini, mereka biar imajinasi. Oh lagunya Oke. arahnya ke sini, mancing mereka aja untuk kreativitas aja. Betul. Menciptakan lirik itu ya? Iya, biar imajinasi kan sesuai dengan apa yang kita dengar. Oh visualnya kayak gini, oh temanya kayak gini. Biar mereka kerja aja. Ini musiknya sama, dikirim ke mereka berdua. Terus mereka Mereka bikin bikin lirik. mereka berdua. Biar mereka berantem udah. Oh. Rebutan tema jadi udah. jadi sengaja ya. Iya. Jadi memperkeruh suasana ternyata nih. Enggak, kita sudah belajar dari masa lalu ya. Jadi sekarang bagi-bagi aja. Lo lagu ini, gua lagu ini, udah gitu aja. Iya. Jadi gitu. Kalau aku tugas bikin lagu, nih bikin lirik dah. Udah soalnya berantem dah. Tugas saya udah selesai, udah kelar. Ayo kita produksi. Iya. Dan mereka cepat kayak gitu, cepat banget. Walaupun mereka di belakang saya nggak tahu mereka berantem, nggak tahu. Yang penting aku urusan produksi musik. Tapi mereka memang nggak pernah mencoba untuk bikin musiknya, Mas Sela. Dia Gini, pernah. kita Jamming waktu itu. kita kan udah 18 tahun mas. 18 tahun itu proses yang cukup panjang sampai akhirnya bongkar pasang personil Iya. segala Iya, macam. iya. Itu jadi pelajaran buat kita, ternyata di dalam satu band itu dibilang ada leadership apa segala macam, kita nggak percaya itu. Kita punya job desk masing-masing aja deh. Kita menghargai apa yang bisa dikerjakan sama masing-masing. Kita percaya Sela dengan musiknya Sela. Musik Kotak tuh Sela ngerti lah karena dia yang dari awal Iya. Kotak kan. Jadi udah divisi musik silakan Sela. Terus divisi visual kita percaya banget sama Percaya Cua banget gitu. sama Cua. Untuk aku kebetulan dapat kepercayaan divisi masak ya. konsumsi sama uang kas. Ini produksi kurang mangan cok. Iya. Keren. Bisa masing-masing. Iya, jadi memang kita menghargai itu biar kita nggak ikut-ikutan. Kalau malah kita ikut-ikutan, ini kan ada. Kalau aku ngerasa tuh kalau musisi ataupun seniman itu punya ego masing-masing, egosentris yang cukup kuat gitu. Jadi kalau misalkan aku kok tiba-tiba, "Mang, musiknya kok gini." Ya, udah Aku percaya aja deh. nggak Kayak gitu-gitu. aku ngejaga perasaan dia gitu. Jadi ya lebih baik wes aku percaya sama kamu, mana sini kita bikin lirik, aku sama Cua. Iya. Lu ngebayangin tema apa? Yang ini. Ya udah, gua ini, gua dua lu ya gitu, misalnya kayak gitu. Jadi ya udah, itu yang membuat kita akhirnya tetap berjalan sampai sekarang gitu. Jadi mempunyai imajinasi sendiri-sendiri Iya. digabungin di situ dan ternyata keren gitu. Terus dari segi visual dan terus fashion aku juga harus nurut sama Sama Cua. Cua. Nah, itu udah divisinya dia, aku juga harus nurut. Enggak juga sih ya. Ngaku dewe lo. Tiba-tiba, "Mang, kamu pakai baju warna kuning." Oh, Cua tanya warna kuning, Cua. Iya. Pasti pilih yang hitam kan dia? Oh enggak. Enggak juga. Baju gua aja kemarin mau diambil. Yang mana? Dia udah tak jatain Iya. hitam. Baju hitam. Aku hijau nih. Ah. Tiba-tiba kok baju kamu lucu sih? Kalau suruh pakai baju kuning pasti jelas mematahkan silsilah. Enggak boleh itu. Iya. Loker ya kalau kuning. Terus kuning loh. Mbak Cuan kenapa harus kuning itu Lah kan? diputus itu silsilah enggak bakal ada. Wah, jadi panas sih. Wah. Asli. Gerak ya. Aduh. Semakin seru semakin panas. Berarti mini album 18+ cerita kebandelan kalian nih. Bisa dibilang ya pengalaman kita, pengalaman semua orang apa yang alamin kita, semua orang pasti ngalamin juga. Sebenarnya sih dibilang kebandelan enggak, cuman kita lagi ngebawa apa namanya ya, bayangan kita, ngebawa style kita di keseharian bareng-bareng Betul. tuh kayak kita anak Senatural muda lagi mungkin nih, kita anak muda lagi. Tapi kalau dari tema sendiri sih memang lebih ke
itu tetap anak-anak anak-anak umur 18, cuman dari sudut pandang kita gitu. Ya kita nggak tahu mereka ngerasain itu atau enggak gitu. Tapi ya tetap dibalut sama digital. Gitu. Jadi kenapa di antara 5 atau Hantam akhirnya masuk? Kenapa dimasukin itu? Kenapa nggak di luar? Nah, ya kenapa nggak bikin lagi gitu, satu lagi? Ya kalian kan tabungan banyak tuh. Tadinya mau begitu, Nah. waktunya nggak cukup. Bagus banget ngelesin dia. Iya, iya, iya. Sibuk banget, aduh. Sibuk. Sempet kemarin kepikiran kayak gitu dan Udah ternyata dibahas itu, udah dibahas waktu produksi mixing, oke kita kirim ke Amerika, ternyata ngantrinya segitu lama gitu. Tapi kalau bikin lagi, Oh. kalau nggak kita mixing di sini terus mastering di sini, Kejauhan. belang nanti, jangan Iya, iya, kayak iya. gitu-gitu. Oh. Jangan deh, nanti aja ditabung aja buat next aja gitu. Katuan soalnya udah dari Amerika. Tapi bagus mas. Bagus Mas. banget. Oh. Kita dengerin di mobil aja deh, beda banget gitu dengan Audio. musik kotak yang dulu dengan sekarang, wah gila. Tanpa mengerucutkan kualitas anak bangsa ya. Iya. Tapi kita pengen explore di album ini gitu. Jadi memang sebelum-sebelumnya kita udah nyoba cara seperti itu. Nah sekarang kayak pengen coba deh explore, dan kebetulan memang dari Warner juga ya setuju gitu. Ya udah coba, pas kita setel, oh ya memang beda, dan memang bukan berarti bangsa kita anak-anak yang nggak keren, enggak. Mereka punya taste masing-masing pastikan. Tapi kita ngerasa cukup puas lah dengan hasil mixing mastering yang ngerasain ini. Pengen taste ngerasain aneh. sesuatu yang baru. Pengalaman baru ya. Sesuatu yang Dari baru, pengalaman betul. Ini album pertama yang maksudnya dibawa di mixing ke sana kah? Atau udah Yang keberapa? kedua kali. Udah dua kedua. kali. Oh, udah Yang kedua. pertama di 301 Aussie, terus yang album sekarang di Amerika. Ini memang permintaan kalian atau atas pertimbangan Warner juga? kita. Dari kalian ingin memang Impianku. dari Mas Cela ya. Memang impiannya pengen ke sana. Iya, karena kebayang gitu semua musik rock yang di mixing sama dia, yang di mixing beliau yang mixing, aku pengen sama dia. Gitu. Beliau itu siapa? Ted Johnson. Nah, Johnson and Johnson ya. Bukan dong. Siapa Ted Johnson? siapa Ted Johnson? Nah, Mas Cela siapa gue? Coba gue. Ya, sound engineer yang ada di sana ya, di Sterling gitu. Nah, artinya dia punya pengalaman megang Di siapa? Sterling. gitu. Siapa? Sampai Ada Disturb, Green Day, Oh. GNR, Oh iya. Metallica kalau nggak salah, pernah aku ngeliat daftarnya lihat. itu semua musik rock lah. 80% tuh rock yang dipegang sama dia. padahal sayang itu harusnya album ya, itu harusnya. Harusnya album ya. Next. Aduh, soalnya waktunya nih Amerika lagi Mas, ya. waktunya nih Mas, Mbak Tantri. Iya. Sibuk, Mbak Tantri sibuk ngejailin orang-orang. Tapi sekarang jadwalnya udah mulai normal lagi, Iya. kotak udah mulai manggung lagi. Amin. Bulan ini aja ada 7-8 kali. Gue pernah ngobrol sama Mbak Cua di Kemang tuh Mas Hari ya. Iya, gue juga pernah wawancara. Pernah. Mbak Cua sama Oh, Tantri waktu itu di pesta ulang tahun Lupa-lupain siapa? orang lu. Gimana sih? Pesta ulang tahun artis siapa gitu kan? Cerita Oh, dia kalau- diundang, Mas. Iya. Dia tamu kehormatan loh dia Mas Oh, Hari. kamu kehormatan ya. Memang kotak itu sengaja meluangkan waktunya, maksudnya sebulan itu hanya manggung 8 ya paling banyak 10 kali. Iya, betul, benar. Sisanya keluarga. Sisanya untuk keluarga. Memang sudah disepakati seperti itu kah? Betul. Sampai hari ini kembali manggung lagi gitu, setelah pandemi. Iya sama karena kita kan udah punya anak juga kan, jadinya ya kesepakatan yang sudah kita bicarakan dengan Warner, dengan manajemen ya sampai sekarang berjalan. Jadi tetap pekerjaan balance lah hidup kita pengennya yin yang, you know, Yang. yin yang. Iya. Iya. Tapi pertanyaannya gini Mas, kenapa harus 10 kali gitu dalam sebulan? Kenapa nggak 12 kali gitu Tapi atau? bulan ini full. Oh, bulan ini full. Bulan ini full karena memang Ngejar tayang. kesepakatan 2 tahun tidur. Ayo kita. Iya. Dan kebetulan masuk jadwalnya ya. Oke, aman ya itu ya. Aman alhamdulillah. Meskipun satunya di Jogja, di Sleman, satunya di Tangerang. Mbak Cua di Jakarta ya? Jakarta kok Mas. Nah, bukan Salatiga ya? Itu kalau pulang kampung. Nah, itu kalian tetap klop gitu loh, maksudnya nyaman-nyaman aja. Siapa bertiga bilang tuh. kita klop? Tahu aja ya. Aku saya tak pengen siapa dulu. Tahu aja ya. Kalau misalnya nih ada manggung di Jogja atau daerah Jawa, dia kan suka bawa mobil. Kalau kita kan masih perjalanan pesawat Pesawatnya. lagi gitu kan. Dia pokoknya suka foto tiba-tiba lagi ongkang-ongkang kaki gitu kan. Aduh, kalian lama banget ya perjalanannya. Nah,
Itu pun kita begitu. Kalau dia, aduh mamang delay ya. Kita udah enak nih di kamar. Coba besok manajernya suruh nerima tawaran di luar Jawa. Iya. Sama, duka bersama. Ceritanya bareng. Aduh. Kelihatannya aja di dalam tuh nyala itu. Ngece apa? Tapi awet ya. Awet itu yang Awet. bikin kita awet kalau itu bumbu ya maksudnya. Iya. Kita yang satu saudara satu kandung aja sering berantem, Iya. apalagi yang bukan saudara. Kita sama istri aja sering banyak bumbu, apalagi kayak gini gitu. Jangan ditulis. Enggak lah, enggak. Nanti judulnya Cela ribut sama istri. Gara-gara ini doang. Enggak. Tenang. Clickbait banget guys. Jadi kayak gitu lah. Maksudnya kalau ini kan ibaratnya keluarga kedua lebih sering intens kumpul sama Mereka. Kotek. Kotek maksudnya daripada keluarga sendiri gitu. Kalau dalam waktu 2 tahun kemarin ya lebih sering sama keluarga sendiri, tapi kalau dalam jangka waktu setelah pandemi lebih sering sama mereka. Kemarin Mas Iwan Tanda tuh kesini. Dia cerita manggung di Halo Fest itu di Istora itu lama nggak manggung, nganu drijine kaku. Nah Mas Cela ngerasain itu nggak kemarin? Pas pertama kali manggung setelah pandemi, atau setelah Mbak Cuan pandemi. tiba-tiba iya driji bukan biji. jari Oh salah ya, jangan pakai mic ya. driji itu jari. Aduh. Iya, apa-apa bener. Pas banget lagi nih, emang konten 18 plus nih sama kayak album Itu sempet ya barunya. ngerasain itu? Enggak sih, sering featuring aja. Oh, karena di rumah tetap main ya. Ya Di lebih rumah ya? siliti-piti. Aduh. Kali ketemu Eros Sandra main bareng gitu. Bang hangat ya. Iya. Jadi udah ketahuan Mbak Cela kalau mau manggung panasannya kayak gitu. Ayam ya. Iya. Jadi waspada kalau tiba-tiba Mas Cela bawa ayam. Mau manggung. Ya, jadi makan brutus saya. Iya. Nanya dia nih beruntung. Masa sih? Enggak, ya enggak biasa aja. Tapi kan jadi tambah enak ya. Aku tuh punya Simbo itu dulu bakulan gudeg. Gara-gara sering bantuin Simbo bakulan gudeg bedeti ayam. Jadi nggak suka ceker karena ngeliat ceker apalagi brutu. Makanya hebat kalau dia suka brutu. Tapi enak ya. Aduh ya semua tar. Iya. Wes rasa dibayangin. Makan. Rasa dibayangin. Enak Mas. Pokoknya ono Untung Iya. Hancur ya. Iya. Manggung hancur. Mbak Cua sempet nggak kaku gitu? Apa nih? Lah itu Enggak sih. ya aman ya. Leher saya kan udah bisa bilang leher saya kaku. Jadi kalau main musik nggak ada masalah ya, Nggak. sekalipun lama nggak manggung ya. Kan sebelumnya kita juga latihan dulu kan. Tetep ya. Kalau Kalau Tantri, kalau ngetes nggak begitu. Ini sih kalau nge-slap kan, mungkin latihan ngampleng yuk. Ya, dibacain semuanya ya sama Mas Cela ya. Ya, kalau Kak Tantri gimana? Biar Mas Cela aja yang jelasin deh. Kak Tantri gimana Kak Tantri? Saya sih ya baik-baik aja. Ya. Dia tetap nyanyi Mas Ari orang tiap kali Iya, syuting iya, juga iya. di kanalnya kan. Enggak lah, lupa lirik. Iya, lupa lirik itu ya. doang kelemahannya. Lupa lirik. Ingatan ya maksudnya. Ingatan. Memori semakin sama. Gitu. Iya. Memori juga ada terbatasnya. Mungkin memori kita ibaratnya kayak komputer tuh zaman-zaman DOS ya. Anjir. Langsung DOS WS sih. Ayo, aku sebut deh. Nek warta kota ketika aku dos. Aduh. Tua. Disket ya terus ya? Iya. Disket ya. Zamannya awake dhewe iku. Iya. Nah, Dewe. Umuran. Oh iya. Lebih tua beliau. Boleh konco. jadi Kotak 18 tahun nggak ada niat untuk menjadikan drummer yang sekarang jadi personil tetap kah? Itu menjadi pertanyaan banyak orang nih. Karena yang drummer sekarang nih yang ikut kan udah cukup lama ya? Baru dia. Oh baru ya? Ya maksudnya udah sering 2000 ikut berapa lah. sih? 19 ya?
2 tahun 3 tahun. Oh 2 tahun 3 tahun Iya, gitu. Kenapa tidak mau nambah personil? Maksudnya menetapkan satu lagi personil gitu untuk kotak, atau memang udah nyaman bertiga atau seperti apa? Tidak mau menambah masalah ya. Udah banyak masalahnya ya. Sama 2 tantri ini udah banyak masalah ya. Pertanyaan terjawab. Iya, sama 2 tantri ini, sama 2 tantri ini. Cukup banyak ya. Tidak mau menambah masalah, tidak mau menambah gaji orang. Ya kan? Maksudnya ingin menambah masalah dan tidak ingin mengurangi jatah. Iya. Udah cukup lah ya bertiga ya. Tiga aja. Mas Ella selama ini 18 tahun terakhir nyaman-nyaman aja bekerja Nyaman dengan ibu-ibu dua ini. Sama 2 Aman tantri sih, ini asal nih. pembagian sama sih. Aduh. Jadi Ya. sebenarnya jangan ngomongin duit Mas Ella, biar nggak, biasanya kalau ngomongin duit itu kan jadi salah satu Sensitif. pemicunya, sensitif kan. Kita enggak. Kita makanan ya. Enggak lah. Kita enggak pernah ngomongin duit, Mas. Ah. Beneran, uang. Iya. Wah. Iya. Tapi sebenarnya kotak tuh gampang, Mas. Kalau kita ada masalah apa segala macam, beda sudut pandang apa segala macam disatukan oleh makanan. Iya. Jadi makanan dimanapun kita akan bersatu di situ. Nanti di situ jadi bisa berantem juga sih. itu pembagian harus rata juga. Diplomasi makanan Iya, dan iya. itu harus ada brutu tadi ya. Biar nggak- Iya, Kotak termasuk bukan band money oriented sebenarnya. Oh, iya. Tapi kalau budget bagus oke lah. Iya. Budget bagus, aksi panggung oke ya. Oke. Wah, kalau si Pak Iya, Bro. iya. Iya, ngomongin makanan nih Mas. Kemarin tuh gua ngeliat postingannya Kak Tantri apa nggak salah. Lagi makan di warung makan, tiba-tiba nyanyi bareng. Makassar. Ya, di Makassar ya, nyanyi Tadi pagi. Hah? Kemarin. Lo baru lihatnya tadi Tapi pagi. diunggahnya tadi pagi. Diunggah di Enggak. TikToknya kemarin, Ah. diunggah di Instagram Oh tadi iya pagi. iya. Nah, itu sampai Kok akhirnya ngeyel sih, Mas? sampai ada iseng gitu ikut nyanyi sama penyanyi jalanan ya, penyanyi jalanan. Pengamen. Apa sih tujuannya? Biar halus dikit penyanyi jalanan. Musisi jalan. Ya, musisi jalanan. Oke. Apa tujuannya? Ya, tujuannya apa sih, motivasinya apa sih? Spontanitas aja. Iya. Spontanitas aja, memang kita lagi makan bertiga, kita kan pengen pulang tuh ke Jakarta, terus Deket bandara. deket bandara kebetulan bertiga doang karena tim produksi lagi ngurusin bagasi dan segala macam. Terus makan memang ada dia nyanyi di situ di kita makan di Sop Saudara ya, di situ lah di warung itu. Terus dia nggak tahu ya dia atau enggak, tiba-tiba dia menyanyiin lagu pelan-pelan saja, iseng aja liat handphone kan, Mang pengennya bikin konten dia doang kan, Mang gimana Mang, main gitarnya bener nggak apa segala macam. Terus selesai itu nyanyi deh gitu kan. Kebetulan memang aku tuh gini kan, beberapa kali kan aku bikin konten prank ya. Ya, itu nanti kita bahas. Oh, oke. Belum Itu masuk nanti situ, kita bahas. saudara, saya tidak akan spill apapun. Iya. Jadi itu karena ada bentuk apresiasi yang mungkin nggak aku rasain di panggung ya. Oh, iya. Kepuasan batin. Dan memang gini, aku pun ngelihat bagaimana usahanya si musisi jalanan itu untuk menghibur kita yang lagi makan, dan banyak orang yang nggak ngeh sama dia. Itu kayak ngerasa aku tuh, ih gila ya, orang-orang tuh nggak notice ya. Dia cuman pengen denger musik doang tapi nggak ngasih tip ya. Iya. Gitu. Itu yang bikin aku kayak kasihan nih gitu. Cuman niatnya memang sebenarnya bukan pengen minta tip ke orang-orang, nggak cuman lebih ke menghargai dia aja. Makasih ya udah bawain lagu Kotak gitu. Oh. Karena kan begitu banyak lagu-lagu di Indonesia, tapi dia memilih lagu Kotak kan buat kita juga kayak priceless banget gitu. Betul. Jadi ya udah, ya nyanyi bareng aja. Sebatas itu aja kok, nggak ada yang gimana-gimana. Pengen viral apa enggak sama sekali. Nyari viral sekarang tuh bukan kita harus create konten untuk viral, tapi memang seorganik itu gimana caranya, senatural kita bikin konten yang memang sebenarnya niatnya ya bukan pengen viral. Gitu. Iya. Dan dia nggak tahu ya kalau itu ternyata ada Ada kalian. ya. Iya, akhirnya dia nggak tahu. Ah. Nah, pas udah mulai nyanyi nada tingginya, mungkin ya ada yang makan di situ. Lagi baru notice. Oh, Tantri. Tapi sambil makan lagi. Nah, yang nyanyi awalnya juga kayak nggak ngeh nih siapa ya gitu. Enggak kan kalau diperhatiin ada perempuan yang selewatan Iya, itu dia iya. nggak juga. Iya benar. Emang berubah itu muka saya ya? Dia Iya, biasanya kan iya, dari iya. suara baru Nah. orang. Mungkin karena aku udah pakai hijab juga kan. Jadi Iya, nggak iya. banyak orang yang tahu kalau aku udah berubah penampilan. Jadi ya wajar, nggak apa-apa. Tapi biasanya begitu Mbak Tantri naik panggung itu orang baru, oh ini suaranya penyanyi aslinya. Biasanya baru ngeh, sekalipun tidak melihat wajah ya. Biasanya tak perhatiin begitu loh Mbak, menurutku ya. Jadi Iya. Terus masuk ke ini Kak Tantri, kenapa sih
sering bikin konten-konten prank gitu, kayak datang ke nikahan orang. Mas, gue suka nonton di kontennya dia nih. Datang ke nikahan orang tertutup gitu, terus tiba-tiba kalau ada musiknya tiba-tiba langsung nyanyi gitu. Nih tujuan dan maksudnya apa nih? Cari panggung, Mas. Tujuannya apa sih nih? Iseng banget ya kan? Itu modal awalnya itu karena itu kan pandemi. Iya. Waktu itu kan jadi pertama kali di Bali lagi liburan sama teman-teman. Terus abis itu ada band, ada live band di situ. Aku pakai baju tidur, memang niatnya pengen tidur. Terus ada live music nih, udah kesana nonton. Terus seru deh, anak-anak musisinya kan udah pada balik, penonton udah nggak terlalu banyak. Cuman kan situ memang ada kayak food market, food court gitu. Jadi mereka lagi pada beberes segala macem, tenan-tenannya. Terus ya udah deh, iseng deh nyanyi. Gue agak shock sih pas lagi lagu pertama tuh, lagu pelan-pelan saja masih belum ngeh orang-orang. Wah, itu jujur ya, karena udah lama nggak nyanyi kan. Itu nyanyi tuh gini. Beneran sedekat Tremor ya, tangannya tremor ya. Lama-lama nggak manggung itu ya. Adrenalin gue kok kepacu lagi ya gitu. Jadi nyanyi itu. Terus selesai agak senep sih, anjing nggak ada yang kenal. Tapi awal itu yaudah deh satu lagu lagi deh gitu. Lagu beraksi. Nah dari situ langsung pada ngeh semua. Jadi ya dari situ kayak sama suami kan bikin Tantri Arda itu buat kita sama-sama vokalis tuh booster pribadi untuk batiniah kita secara penyanyi bisa tersalurkan. Satu, aku bisa dapetin banyak hal sih di prank itu. Aku dapetin insight fullnya bukan dari akunya, malah justru dari mereka. Ada waktu itu bukan pengamen, dia musisi jalan, bukan apa sih, penyanyi kafe. Iya, penyanyi kafe. Kayak kafe di Bali itu nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang nonton. Dia cuma dua meja doang. Dia tetap nyanyi. Dia tetap nyanyi dari awal sampai akhir, mau itu didengar apa enggak. Berat juga ya tugas ini. Berat. Langsung dong. Mental loh. Iya. Mental. Kita Kotak sebagai- pernah di main nggak ada penonton pernah. Exactly. Kita pernah manggung di levelnya Kotak. Waktu itu sempat pernah ada beberapa event yang memang penontonnya nggak sesuai ekspektasi kita. Kita down banget. Kita kayak ngerasa anjir nggak ada yang nonton. Dia gitu cuma dua Tapi orang. dia masih tetap nyanyi. Itu yang bikin kayak, boleh Mas ngobrol? Ngobrol kan. Dia ngomong, Mas, Mbak, ini kan udah kerjaan saya. Orang yang ngantri di belakang saya banyak. Kalau saya nggak tetap nyanyi untuk memberikan yang terbaik dan menghibur orang-orang yang cuma beberapa orang ini ya, nanti saya kalah dong. Langsung, anjir iya loh. Gue langsung kayak, Dapat sentilan ya. lo nggak boleh sombong nih Tan gitu. Orang-orang kayak gini banyak nih yang kayak gini gitu. Dan akhirnya berjalannya waktu, prank-prank ini tuh membuat aku kayak recharge. Justru selain dari Kotak ya, ada sisi lainnya. Orang-orang kan nggak ngundang nih gitu. Jadi ya seneng aja gitu. Pernah nggak kalian band Kotak bikin kayak Maroon 5 tuh yang Gimana? Oh ya itu wedding itu ya, di wedding itu tiba-tiba mereka Itu datang. udah lagi on progress. Enggak. Ya. Iya kan? Nanti cuma dari sini Mas Ari ini pada ribut ya. Hantam saling hantam Mas. Progress aja lah. Tadi Tantri, terus Kacua sibuk ngapain sih, maksudnya di luar selain sama Kotak, sibuknya ngapain gitu, atau milih-milih sepatu boots kayak koleksi sepatu boots ya, Ngabisin duit ya. Oh iya. Ada yang tangannya dimainin. Ya ampun, jangan. Kacua seperti apa Kacua? Kesibukan ya. Shopee, mani pedicure. Iya. Anak Jakarta ya. Kebanyakan dia. Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Cilik gitu. Iya sih. Masih sih daerah Kemang nongkrong. Iya. Jadi udah punya berapa koleksi sepatu boots Kacua nih? Gua ngeliat Ya nih banyak yang hancur. Iya. Hancur lawan di Gua ngeliat nih kemarin tuh dia posting nih kan. Mamer-mamerin sepatu boots-bootsnya. DRM lah pokoknya. Waduh keren banget nih kan. Itu ada berapa? Mau dong. Kalau ditawarin mau aja. Jadi ada berapa Kak total sampai sekarang tuh? Ingat nggak sih? Banyak sih kalau dok. Banyak deh Mas. Di-mention sama dia. Iya. Tapi sama sekali nggak ini, maksudnya nggak selama pandemi gitu
ketemu sama Mbak Tantri sama Mas Cela itu sesering itu kah atau ya? Pas pandemi malah jarang. Jarang. Kita Jarang ketemu ya pas banget. kegiatan kotak. Jadi di rumah ngapain? Ibu rumah tangga lah. Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. hunting sepatu boots ya. Iya, ya terus adalah Ada usaha. ada usaha juga Oh, yang lain. iya, gitu. mantap. Ya pokoknya gimana cara cuan. Cocok sama nama. Iya. Mantep emang. Mas Cela. Mas Cela, sampai Ngopo, akhirnya next tadi Sleman ngopo? sampai akhirnya tadi ngaku Mas gua aku tuh kalau ke Jakarta tuh nggak mau kemana-mana sesuai on track aja gitu. Iya. Kenapa sih Mas? Ya, bagus itu Bapak. Mas Cela nih. Bapak itu Nggak kan- banget, ayah banget itu. Iya, Family iya. man gitu Mas. Iya, biar Karena bapak-bapak. Biar Mas Cela yang menjelaskan deh sampai akhirnya, gua kalau di Jakarta tuh bingung, males gitu kemana-mana gitu ya kan. Ya karena udah faktor ini juga memang nggak bisa dipungkiri fisikku sekarang sama dulu beda pasti sama toh ya kan Kok ngajak-ngajak? Ngajak-ngajak dia. semalam encok loh Iya. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu Mas Cela tuh males lama-lama Mas katanya. Kenapa tuh Mas Ya, Cela? rumah di Jogja ya Mas ya? iya Iya, karena memang iya, udah betul. terbiasa ya kan Sama. di Jogja tuh vibe-nya tuh kayak ada magnet Oh, sesi. apa ya kayak healing chilling gitu lah ya Feeling sih. ya vibe-nya aja udah kayak liburan kan Iya. di tengah sawah Dia kalau begitu. nge-tag di Instagramnya itu kan celana dalam itu kan Oh, betul. tagnya pasti Kasultanan Yogyakarta. Menu Makan Kasultanan. apapun Kasultanan Yogyakarta. Luar biasa itu. Iya. Aku tak boleh kira nih Kasultanan Yogyakarta berarti punya dia doang. Kita bikin Lanjut, bahasa sendiri. Mas Cela, lanjut. Lanjut Mas Cela, lanjut. Ya, karena udah terbiasa emang seneng menyendiri, seneng sunyi, seneng begitu kena rame kayak ya apa ya? Pengen cepet pulang aja. Nah, Selanya orang antik aja. Silakan Mas, aduh deh, aja please keluar. deh. Mas, kotak ke Amerika, Mas. Di hotel doang. Dia. Iya, di Hong Kong, ya kalau Jepang dia mau beli gitar. Belanja. Pokoknya kalau dia nggak ada urusannya dia nggak Ah. mau keluar. Ya Allah, yang penting wifi kenceng. Oke. Gue curiga Anak rumahan. dia nonton apa? Wow. Jangan dibuka. Apalagi pas di Jepang ya. Iya. Jangan dibuka. Atau bilangnya di kamar dong. Iya. Ada. Itu waktu itu kalian nggak ngecek. Nggak ngecek ya? Yang penting kan Kan kita jalan-jalan. Oh, Kita kan hobinya iya. mah jalan-jalan. yang penting wifi aman, VPN aman ya Mas ya. Terus biasa kalau di Jogja ngapain aja sih Mas selain produksi lagu? Mas Cela. Bercocok tanam. Bercocok tanam. Oke. Itu beneran. Ah. Bercocok tanam. Sawahnya sama tot tuku ya? tumbuh-tumbuhan. Hah? Sawahnya tok tuku. Enggak punya orang sewa. Bohong. Sesok tajek ya. Sesok deh balik tajek ya. Aduh. Sama kayak rumahnya Eros, depannya sawah semua dibeli sama dia. Jangan-jangan dia juga begitu. Sama kayak ini Budi Doremi di Serang Iya. sana, rumahnya belakangnya sawah aja. Ya menyibukkan sendiri, menyibukkan diri sendiri ya. Maksudnya apa yang bisa dikerjakan di lingkungan, kenapa enggak? Ya selagi itu aku happy gitu. Senengannya nandur ya, nanam kayak gitu-gitu aja. Nanam biasa. apa aja tuh Mas? Nanam apa aja? Ya apa aja sih? Nyoba-nyoba aja, explore aja. Jadi selain bermusik ternyata punya jiwa petualang Mas Cela. Ya petualang enggak juga. Maksudnya petualang. Orang di Oh, luar negeri iya. aja di kamar mulu, yang Iya. penting wifi. Nonton bokeh. Jangan dia mention ya. Ya. Udah Akhirnya jujur ya, akhirnya jujur ya. Waktu sebelum nikah lo ya. Oh, sebelum nikah. Belum nikah soalnya. Iya, kan kalau udah nikah kan tadi udah dikasih Itu tahu nggak sayang ya, kemanasannya. teman-teman pada jalan-jalan, Mas Cela di kamar doang gitu. Emang nggak suka jalan-jalan. Oh. Sukanya diem di tempat aja, Oh, di oke. rumah, anak rumahan. Jadi kalau udah ke rumah nggak mau keluar juga. Iya. Saking gedene omae. Enggak, emang karena nggak ada apa-apa di depan rumah. Ya di situ aja udah. Ya tapi kawasan rumahnya dia itu sekarang udah mulai rame loh, Bang. Ya Udah, dulunya ya, sawah kafe-kafe semua, sekarang. kafe-kafe. Betul. Ya dan itu sama saya nggak nongkrong ya, Apa? nggak nongkrong ya. Enggak. Ketemu sama Paling ke Eros. Eros kan CS-nya kan. tetangga. Nah. Di situ Terus aja. jalan kali kurang. Iya. Paling Orang dalamnya ketemu ya? Mas Eros juga di depannya aja di bu itu sambil ngerokok ya nongkrong aja. Nggak kemana-mana juga. Iya. Orang deket.
Jadi gimana Mas? Habis ini kita dengerin mereka nyanyi ya. Iya 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 iya. Ini hantam ya. Pokoknya jangan. Jadi lagu ini bisa didengarkan. Kayaknya obrolannya udah anda. Iya iya iya. Rusuh soalnya. Terbuka. Iya. Obrolannya udah mantap, cuma nyari penutupnya aja nih kata-katanya yang pas bingung nih. Terima kasih Mbak Tantri, Mbak Cua, Mas Dan Mas Cela, Cela. Kotak datang ke Warta Kota. Semakin dewasa lah Kotak di usia 18 tahun ini lah ya. Mudah-mudahan Amin. terus bikin lagu, mengeluarkan album berikutnya Amin. sampai nanti tua. Terus Ditunggu pokoknya berkarya. dalam waktu dekat ditunggu nih Amin album 18 plus. Syukur-syukur nanti main film lagi nanti sama Mas Hanung Bramantio. Amin. Budgetnya bagus. Ya, pokoknya jangan lupa dengerin lagu Hantam di bioskop tanggal berapa Mas Ella? 9. 9 Juni ya. Hari Kamis besok ya. Kamis besok. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman Kotak. Pokoknya abis ini kita dengerin mereka nyanyi lagu-lagu Hantam salah satunya ya. Ya, terima kasih buat semuanya sudah menyaksikan video ini bersama Kotak. Saksikan podcast Kinari selanjutnya bersama narasumber yang lain. See you, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.